Kita butuh 3 poin di kandang. Backlog tegaskan curi poin di kandang Bali. Supporter desak PSSI dan I-League longgarkan larangan supporter away. Reaksi Eliano usai dipercaya hujan hudak dan fakta menarik jelang Bali United versus Persib Bandung. Jadi, simak kabar selengkapnya hanya di Sports Space. Fakta menarik jelang Bali United versus Persib Bandung. Di setiap laga besar selalu ada cerita di balik cerita. Pertandingan melawan Bali United akhir pekan ini bukan cuma soal adu taktik di lapangan, tapi juga panggung drama personal dan pertarungan rekor yang bikin laga ini jadi makin panas. Ini bukan sekedar laga 3 poin, ini soal gengsi yang diwarnai bumbu reuni para pemain jebolan Liga Belanda. Fakta paling menarik jelas adalah reuni guru dan murid di kedua kubu. Seperti yang kita tahu, pelatih Bali United saat ini Johnny Johnson adalah sosok yang sangat mengenal salah satu andalan kita, Eliano Reinders. Johnson adalah orang yang memboyong Eliano ke PSC Zwolle dari tim U21 FC Utrecht musim 2023-2024 lalu. Johnson bahkan secara terbuka mengakui kalau dia sempat berusaha keras mengajak Eliano untuk ikut bersamanya ke Bali United, tapi Eliano lebih memilih proyek yang ditawarkan Persib. Fakta ini saja sudah jadi bumbu pemanas sebuah pembuktian bagi Eliano di depan mantan mentornya. Tapi reuni Eredivisie tidak berhenti di situ. Ada juga pertemuan antara maestro lini tengah kita, Tom Hai, dengan gelandang Bali United, tim Reserva. Keduanya tercatat pernah menjadi rekan satu tim saat membela Almere City FC. Laga ini jadi ajang adu kualitas para pemain lulusan Belanda. Namun di balik reuni hangat itu, ada satu fakta pahit yang harus kita hadapi. Dari 21 kali bertemu di semua ajang, Persib baru menang 3 kali, sementara Bali United menang 7 kali dan 11 laga sisanya berakhir imbang. Hebatnya, meski punya rekor superior itu, pelatih mereka Johnny Johnson justru dikabarkan sedang deg-degan dan sangat waspada. Dia terang-terangan menyebut Persib musim ini sulit untuk dikalahkan dan sedang dalam performa on fire. Semua fakta ini membuat pertandingan di Gianyar nanti jadi lebih dari sekedar laga biasa. Ini adalah kesempatan emas untuk mematahkan rekor buruk dan menunjukkan bahwa level Persib saat ini adalah sesuatu yang pantas membuat lawan manapun cemas. Backlog tegaskan curi poin di kandang Bali. Dalam sebuah pertempuran besar, mentalitas sang jenderal di lapangan adalah segalanya. Dan jenderal lini tengah kita Mark Klok sudah memberikan sinyal yang jelas. Dia datang ke Bali bukan untuk liburan, dia datang untuk bekerja dan dia tidak akan puas dengan apapun selain poin penuh. Target Mark Klok jelas, Persib datang ke Bali untuk mendapatkan poin penuh. Baginya, ini adalah laga krusial untuk menjaga momentum positif dan terus menanjak di papan klasmen. Seperti yang kita tahu, posisi Persib di klasmen sementara Super League 2025-2026 saat ini berada di peringkat 6 dengan koleksi 16 poin, terpaut 8 poin dari Borneo FC yang kokoh di puncak. Jarak ini membuat setiap pertandingan tersisa, terutama melawan tim papan atas seperti Bali United, menjadi laga final yang wajib dimenangkan jika kita masih serius dalam perburuan gelar juara. Klok adalah pemain yang sangat profesional. Dia sadar betul bahwa rekor 4 kemenangan beruntun dan clean sheet di bulan Oktober tidak berarti apa-apa. Laga melawan Bali United adalah cerita baru yang harus dimulai dari nol. Mentalitas inilah yang membuat kita sebagai supporter tenang. Apalagi kita melihat bagaimana Klok tampil begitu garang dan penuh semangat di beberapa laga terakhir Persib, seolah melampiaskan kekecewaannya setelah kegagalan di Timnas. Energi dan optimisme Klok ini menular ke seluruh tim, bahkan di tengah jadwal padat yang harus dihadapi Persib di Liga dan kompetisi Asia. Dengan mentalitas pejuang yang ditunjukkan oleh sang kapten, tidak ada kata pesimis dalam kamus kita. Tekad Klok untuk mencuri poin penuh di kandang lawan adalah cerminan dari ambisi besar Maung Bandung musim ini. Supporter desak PSSI dan I-League longgarkan larangan supporter away. Di saat Persib sedang butuh dukungan penuh untuk laga tandang yang berat, kita sebagai bobotoh kembali harus menelan pil pahit. Larangan supporter tamu untuk hadir di stadion kembali ditegakkan. Sebuah aturan yang jujur saja terasa semakin usang dan memunculkan satu pertanyaan besar. Sampai kapan?
Kita semua paham dan menghormati aturan. Manajemen Persib pun sudah mengimbau kita untuk patuh demi menghindari sanksi. Berdasarkan regulasi Liga Pasal 5 Ayat 7 dan Pasal 141 Kode Disiplin PSSI 2023. Tapi, kepatuhan ini bukan berarti kita diam dan setuju. Inilah desakan dari kami, para supporter. Panitia pelaksana Bali United sudah merilis harga tiket, mulai dari 70.000 hingga 250.000. Tapi, bagaimana mereka bisa menjamin 100% tidak ada bobotoh yang lolos? Aturan ini hanya membuat kita serba salah. Pertanyaannya, sampai kapan PSSI dan I-League akan memperlakukan aturan ini? Apakah federasi tidak melihat bahwa supporter Indonesia sudah jauh lebih dewasa? Kita bisa melihat di laga-laga besar lainnya, seperti saat ribuan The Jack bisa hadir di Gelora Bung Tomo melawan Persebaya. Meski ada gesekan, semua bisa dikendalikan. Itu bukti bahwa jika dikelola dengan baik, kehadiran supporter tamu itu bisa. Rivalitas dan sewad di media sosial itu adalah bumbu penyedap, bagian dari kultur sepak bola modern. Itu bukan berarti kita akan membawa perang fisik ke stadion. Larangan total ini terasa seperti sebuah langkah mundur, sebuah ketidakpercayaan federasi pada supporternya sendiri. Supporter tidak meminta aturan ini dihapus begitu saja, tetapi mendesak PSSI dan I-League untuk segera melonggarkan dan mengevaluasi kembali aturan ini. Buatlah sistem manajemen resiko yang baru, mungkin dengan kuota terbatas, zona khusus, atau laga percontohan. Jangan hukum loyalitas kami dengan sebuah larangan yang kaku dan terasa tidak adil. Reaksi Eliano usai dipercaya Bojan Hodak. Setiap pelatih punya pemain kesayangan, dan di Persib saat ini rasanya tidak berlebihan jika menyebut Eliano Raiders adalah salah satu anak emas Bojan Hodak. Kepercayaan penuh yang diberikan sang pelatih dibayar lunas dengan performa tanpa lelah di lapangan, sampai-sampai banyak bobotoh yang menjulukinya pemain tiga paru-paru. Sejak didatangkan pada 31 Agustus 2025, Eliano langsung nyetel dengan skema Bojan Hodak. Kepercayaan yang ia dapatkan bukan tanpa alasan. Pelatih Bali United, Johnny Johnson, yang notabene adalah mantan pelatihnya di PSI Zwolle, membocorkan sendiri kualitas Eliano. Menurut Johnson, Eliano adalah pemain bagus yang sangat fleksibel. Dia bisa bermain sebagai bek kiri, gelandang, bahkan penyerang sayap, dan punya naluri menyerang yang tinggi. Fleksibilitas inilah yang sangat disukai Hodak. Bukti terbesar kepercayaan Hodak pada Eliano adalah saat sang pemain mendapatkan kritik pedas dari publik, termasuk dari mantan penerjemah Sintayong, JJ. Hodak pasang badan. Ia secara terbuka membela pemainnya dan menyindir balik si pengkritik, mengatakan bahwa urusan teknis pemain adalah ranah ahli, bukan penerjemah. Pembelaan terbuka seperti ini adalah sebuah sinyal kepercayaan tertinggi dari seorang pelatih. Eliano sendiri merespon kepercayaan itu bukan dengan kata-kata, tapi dengan aksi di lapangan. Ia terus berlari menjelajah setiap jengkal sisi kiri permainan Persib dan menjadi bagian penting dari sistem yang dibangun Hodak. Reaksi terbaik Eliano atas kepercayaan penuh Bojan Hodak adalah penampilannya yang konsisten dan penuh determinasi. Ia telah membuktikan bahwa dirinya bukan sekedar adik Tijani Renders, tapi adalah Eliano Renders, pilar penting Maung Bandung.